Siap, gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu semuanya? Baik, di sini Ibu mau bertanya siapa yang tidak hadir hari ini? Alasannya apa? Ada yang tahu izin kemana? Ya, kerja gadenya Bu. Kerja gadenya di rumah sakit. Cuma Naura. Laura Andin. Sama Anjing. Laura sama Andin. Andin ada kabar? Dari apa ya? Oke, nah di sini kita akan memasuki materi tentang statistika, yaitu ukuran pembesarkan data. Sebelum itu Ibu mau minta semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, nah di sini sudah tahu permainan tentang flat pulpen? Sudah tahu. Nah, Ibu mau setiap meja itu harus ada satu pena. Ibu mau melatih fokusnya, tidak ada yang tidak fokus untuk belajar matematika, oke? Oke, Bu. Oke, yang pertama, clap. Nggak serentak. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Pen. Oke, sudah paham? Kita coba sekali lagi.
jumlah penganggurannya naik. Berarti selalu naik dari 2019 ke 2025. Benar? Benar. Yang ketiga, Ibu mau bertanya lagi 2 orang lagi. Pada tahun berapa IPK mencapai angka tertinggi? IPK adalah indeks persepsi korupsi Indonesia. Ibu mau bertanya, pada tahun berapa yang mencapai sangat tinggi penganggurannya? Tuh datanya. Ya, Bu. Ya. Jadi menjawab ya, Bu. Menurut data itu pada tahun 2019. Benar? Benar. Betul. Betul. Yang terakhir, Ibu bertanya. Yang diagram di atas sudah Ibu bertanya. Diagram yang di samping juga sudah. Diagram yang ini, Ibu mau bertanya, apakah pada diagram tersebut dosis persentasenya itu selalu sama? Jika tidak, Ibu mau pada vaksin keberapa yang paling besar dosisnya, presentasinya, dan yang paling rendah? Siapa yang bisa menjawab? Saya Iya. izin menjawab ya, Bu. Dari data vaksinasi COVID-19 di Indonesia itu, jawabannya tidak selalu sama, Bu. Karena yang paling besar itu berada di vaksinasi dosis pertama yang memiliki cakupan paling tinggi yaitu 86,85%. Dan yang paling rendahnya itu sementara vaksinasi dosis ketiga dengan mencapai 29,72%. Benar. Oke, berarti anak-anak Ibu semuanya ingat materi yang lalu yang sudah Ibu ajarin, penyajian data, cara membaca data, cara memahami data, dan cara membuat kesimpulan dari sebuah diagram. Nah, selanjutnya boleh perhatikan video ini. Ibu harap semuanya memperhatikan video ini dan nanti Ibu akan bertanya mengenai video ini. Kamu dapat melihat data berapa banyak orang yang terdeteksi virus COVID-19. Dari data tersebut, kamu bisa melakukan analisis data seperti pada jumlah kasus baru, atau bahkan data tersebut dapat dijadikan dasar pilihan untuk mengambil tindakan. Lalu, apa sih yang maksud dari data? Dianalisis dan diringkas untuk bisa dikenal. Gampangnya seperti data penularan COVID-19 tadi. Nah, dari definisi RDP sendiri, kita jadi tahu kalau sebuah set data itu pada akhirnya akan membutuhkan penyajian data. Lalu, apa yang dimaksud dengan penyajian data? Penyajian data adalah upaya untuk menampilkan atau mengembangkan data yang didapatkan secara visual. Dan tujuannya adalah untuk mempermudah proses pemahaman dan analisis data yang dilakukan. Lalu, bagaimana cara menyajikan data ini?
Penyajian data secara visual biasanya melibatkan teknik desain grafis. Ada macam-macam penyajian data yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah penggunaan tabel, bergerak, dan grafik. Terkadang, kalau kita dapat banyak informasi secara lisan atau tulis yang berisikan kalimat panjang dalam satu waktu, kita suka jadi bingung untuk mendapatkan informasi penting. Beda dengan menggunakan informasi itu dengan bentuk penyajian data. Dengan menggunakan penyajian data, kita jadi bisa dengan lebih cepat mendapatkan informasi penting yang kita perlukan. Gimana?
Beda.
berbeda. Ibu menggunakan amplop. Ibu menggunakan amplop. Jadi masing-masing perwakilan ibu yang maju ini harus memilih salah satu amplop di dalamnya. Ada di dalamnya kalimat selamat kelompok kamu lolos. Kalau lolos itu artinya tidak mempresentasikan. Kalau tidak lolos, ibu akan berikan hukuman berupa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Paham? Dah dapat semua, boleh ke grupnya masing-masing. Nanti kalau ibu bilang buka, baru dibuka. Dah, boleh buka sekarang. Kelompok berapa? Kelompok 2 boleh mempresentasikan hasil. Untuk jawabannya udah dikirim? Boleh maju aja temannya yang lain ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang statistik di mana buku berikan kepala kelas bebas matematika. Baik, beberapa jawaban akan diperkenalkan oleh Persoalan pertama, diketahui data kelas 12 angkatan 2 ukuran tingkat kepala sebagai berikut, yaitu 54, 53, 51, 50, 48, 49, 53, 52, 56, 49, 47, 54, 52, 54, 55, 57, 48, 45,
frekuensinya. Yang pertama ada 47, frekuensinya 2, 48 2, 49 3, 51 51 1, 52 1, 52 2, 533, 545, 551, 561, 571, 2. Jumlah frekuensinya 23. Selanjutnya tabel modus dan median. Tabel modusnya 46 sampai 47 memiliki frekuensi 2. Yang kedua 48 sampai 49 memiliki frekuensi 5. 50 sampai 51 memiliki frekuensi 2. 52 sampai 53 memiliki frekuensi 5. 54 sampai 55 memiliki frekuensi 6, 56 sampai 57 memiliki frekuensi 3. Di tabel modus dan median kita mencari jumlah frekuensinya satu-satu. Yang pertama 2 ditambah 5 7, 7 ditambah 2 9, 9 ditambah 5 14, 14 ditambah 6 20, 20 ditambah 3 23. Selanjutnya mencari rata-rata atau mean dari tabel rata-rata tadi. Terdapat rumus jumlah data dikali frekuensi. Yang pertama 47 dikali 2 ditambah 48 dikali 2 ditambah 49 dikali 3 ditambah 50 kali 1 ditambah 51 kali 1 ditambah 52 kali 2 53 dikali 3 ditambah 59 kali 5 55 dikali 1 54 dikali 1 56 dikali 1 ditambah 55 dikali 2. Dapat jumlahnya 1139 per 23. Hasilnya 49,52. Selanjutnya mencari median. Median menggunakan rumus MD sama dengan TB ditambah 1/2 N kurang FK per FM dikali C. Kita mencari letak mediannya dulu. Kelas median kita ketahui dari 1/2 dibagi dikali N sama dengan 1/2 dikali
Hasilnya dapatlah 54 modusnya. Baik, setelah dari teman saya sudah dipaparkan, apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi atau mau bertanya? Kami silakan. Ada. Apa Sama bertanya? sama jawabannya. Kelompok 1 sama? Sama. 3, 4, ada yang mau memberikan saran kepada temannya? Ada? Enggak? Oke, baik, silakan duduk. Baik, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu belum bilang ya jawabannya benar atau salah ya. Jadi jangan langsung bilang kalau ibu sudah membenarkan. Oke. Di sini tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini ibu ingin memperkuatkan untuk jawabannya yang pertama diketahui pada umumnya tadi benar yang disampaikan kelompok 2. Yang ketiga ada tabel frekuensi. Tabelnya itu terdiri dari 2 tabel, yaitu 2, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 5, 1, 1, 2. Benar ya, tabel yang pertama sama ibu, jawaban ibu. Tabel yang kedua ada 2, 5, 2, 5, 6, dan 3 sama. Kemudian kan cari rata-rata. Hasil yang ibu cari adalah 49,52. Apakah sama dengan jawaban yang temannya? Sama. Yang kedua median 52,5. Sama. Modus 54. Sama. Oke. Berarti benar ya jawaban dari kelompok 2. Berikan posisi. Dan selanjutnya, ayo simpulkan pembelajaran hari ini dari awal kita mulai sampai sekarang. Apa yang sudah anak-anak ibu peroleh dari pelajaran hari ini? Boleh sampaikan pendapatnya. Boleh, silakan siapa? Lilis, boleh. Baik Ibu, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu mempelajari ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus yang membantu siswa memahami cara meringkas dan menafsirkan data. Jadi manfaatnya adalah siswa dapat berpikir kritis, mengambil keputusan berdasarkan data, serta menerapkan konsep statistik dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bahasa sendiri yang lain untuk kesimpulannya? Ada yang memberikan tanggapan? Saya tuh boleh, Diksi?
Bukan